Oh, enggak panas. Panas juga. Di sini panas, Bu. Iya, sama. Minggu ini panas sekali sampai 29 derajat juga. Oh, Sama kalau gitu, Bu. Ya. Panas. gitu. Sama kalau gitu ya. Iya. Minggu ini panas sekali. 27 derajat ya nggak panas, Bu. Kalau di 29. Ya. Di sini sudah. Buat kita di sini panas. Kalau di sini 37 sudah kok. Aduh, gila bener. Panas. Tapi lebih panas di Ibu Rostin ini. Iya. Ibu Rostin di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Panas. Ya panas kalau Surabaya. Tapi kalau panasnya itu mulai jam 10 sampai jam 4 sore gitu. Oh, gitu. Iya, sudah apa? Redup. Sudah berapa lama Ibu Rostin ikut? Baru 2 kali ini aja. Oh, baru 2 kali. Makanya saya belum lihat. Mungkin kemarin saya juga baru keluar dari rumah sakit habis operasi. Jadi kemarin saya nggak ikut karena kecapean. Iya, karena ada usia, Bu ya. Udah usia iya. Memang begitu. Itu juga mempengaruhi. Iya. Usianya masih berapa Semangat sih, ya, Bu Ibu? ya. Usianya berapa Ibu masih Coba bayangkan, Ibu. Ya paling ya kepala 6 ya. Suruh bayangin. Aduh, terima kasih. Saya sudah di atas kepala 7. Oh iya? Oh, masih berarti awet muda lah. Aduh. Terima kasih. Hatinya damai ya, Bu ya. Ya. Udah. Tapi sana di Jerman nggak ada banyak problem Bu. Di Jerman itu kok di. Selamat malam Pak Antonius, Bu Marta. Selamat malam Pak Antonius. Apa kabar Bu Kesia? Halo Bu Rostin. Ya. Salam Bu Rosalin dari Jerman, Bu Marta semuanya ya. Pak John. Oke, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Yes. Siapa yang host malam ini? Saya, Pak. Oke, Bu Kesia. belum hadir ya? Oh, langsung aja Kita mulai on time. Oke, silakan Bu Kesia buka mic. Ya, silakan. Ya, salam Pastor John, salam Bapak Ibu Saudara Tuhan. Apa kabar kita semuanya hari luar ini? Biasa. Sangat luar biasa. Kita percaya Tuhan telah hadir malam hari ini dan melawat kita semua. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang akan terjadi pada malam hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap menerima pertolongan Tuhan? Kita percaya semuanya sudah siap menerimanya. Amin. Saya akan menyampaikan susunan yang bertugas pada malam hari ini. Pastor John bisa menampilkan? Oke, sebentar saya ini. Kalau gitu saya pakai ini aja. Ya, pakai itu ya. Ya, susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 20.00 IM Hong Kong, pukul 14.00 PM Germany Netherlands. 1 host saya sendiri, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, yang ketiga pembicara juga Pastor John Sarbunan MA, yang keempat doa profetik oleh Ibu Rana Marina SPD dari Pekanbaru, yang kelima pengumuman Ibu Xian Liang dari Surabaya, yang keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Yang ketujuh selesai. Mari kita lambaikan untuk Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Sangat luar biasa. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lupa untuk Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Ya Yesus. Dan Engkau menyertai kami sepanjang waktu. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, serta tidak lupa untuk pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di dalam wadah gereja CLCC ini Tuhan. Kami sadar
tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami selain hanya melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan, yang kami bisa berikan kepada Engkau Yesus. Ya, Karena Yesus. pujian penyembahan kami ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah di hadapan-Mu terus yang sudah mengambil bagian, melayani dan bertugas ya Tuhan, urapi kami semua ya Ya, Tuhan. Yesus. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, pimpin kami semua ya Tuhan, dari awal ibadah sampai penghujung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami Amin. persilakan pastor untuk memimpin worship leader-nya. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong yang sudah menaikkan ya doa pembukaan malam hari ini dan sekaligus mulai memimpin ibadah kita di malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Dia Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Engkaulah tanduk keselamatan kami, kepadamu kami percaya, mujizat masih terjadi. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semua di malam hari ini dan percaya bahwa mujizat masih terjadi. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke. Sudah siap terima kuasa Tuhan, siap terima mujizat Tuhan malam ini, yang siap menerima kuasa Tuhan, lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus, bilang saya siap terima kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh glory, haleluya. Hei, sini gue bisikin. Ini gagal 100 Haleluya bagi Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Bersama katakan Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Katakan amin. Mari katakan haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa.
tangan sama-sama. Hallelujah, Jesus Christ, we love you, we love you. Amen, amen, amen. Kami percaya kuasa Tuhan berikan kami kemenangan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa, Engkau yang menolong kami semua di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, kita naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kita, Dia layak disembah, Dia layak dipuji, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Siap memuji Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Yang siap memuji Tuhan bilang amin. Kita diberi kuasa ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Diberi kuasa. Oh Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk di hadapan Tuhan. Dengan sukacita kita berikan tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari terima kuasa Tuhan malam ini. Angkat suara bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila aku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, haleluya. Mari sama-sama kita serukan di hadapan Tuhan. Angkat suaramu semuanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Semuanya berpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, dengan sukacita naikkan pujian sama-sama bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Mari katakan sama-sama, sungguh besar. Semuanya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja sampai selamanya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Mari sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Kami merindukan Engkau malam hari ini. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi, dalam kasih-Mu. Mari sama-sama angkat suara-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kami semua Tuhan, kami ada di hadapan-Mu malam ini. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi engkau kelegaan. Nyanyikan sama-sama. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Angkat tanganmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari mengasihi Tuhan, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus Tuhan. Haleluya, serukan sama-sama. Yesus, Yesus.
namanya Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di malam ini. Dan sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam hari ini, doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Haleluya. Mari kita bisa dalam doa. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Benar Bapa, Engkau segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami rindu seperti sungai yang merindukan air. Demikian pun juga kami ya Tuhan, pada malam hari ini rindu untuk mau bersama-sama datang beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami kembali boleh bersama-sama datang beribadah di hadapan-Mu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Dan pada malam hari ini pun kami mau siap menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa firman-Mu buat kami melalui hamba-Mu Pastor John Serbunanan. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap hati-hati kami. Dan kami mau menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Ini doa kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa berucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Doa yang sudah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Oke, Tuhan berkati Pak Lukas untuk doa yang sangat indah. Tadi ada kata-kata yang siap mendengar ya. Mendengar itu penting karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus ya, saudaraku ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi ada yang mendengar, ada yang memperdengarkan. Jadi artinya firman itu diperdengarkan, disuarakan. Nah, malam ini saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari Roma 10 ayat 9-10 dan ini adalah tema kita malam ini yaitu rahasia pengakuan iman. Dan nanti saya minta sahabat kita terkasih Ibu Rosalin dari Jerman ya akan memperdengarkan firman Tuhan untuk kita semua di malam hari ini. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Haleluya. Ya, oke, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu diambil dari Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini ayat yang luar biasa, rahasia untuk seseorang menerima keselamatan dari Tuhan ketika dia dengan mulut mengaku ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemudian percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa yang terjadi? Maka kamu akan diselamatkan ya. Ayat yang ke-11 ayat 10 juga demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika hatimu percaya lalu mulutmu mengaku, maka disitulah engkau dibenarkan Tuhan. Engkau yang berdosa diampuni dan bersalah dibenarkan Tuhan. Dan engkau juga diselamatkan Tuhan. Ya saudaraku, sangat sederhana untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Cukup hatimu percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu kemudian kau mengaku dengan mulutmu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau dan saya akan diselamatkan. Katakan amin. Next, haleluya.
Oke, kita akan lihat berikutnya. Ada kuasa Tuhan di mulut orang percaya. Bilang amin. Siapa percaya, siapa yakin malam ini? Ada kuasa di mulut orang percaya. Yang percaya lambaikan tangan. Dan saudara bisa kirim di depan layar monitor. Saya bilang, saya percaya. Amin. Ya. Saya percaya. Amin. Ada kuasa di mulut orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang mengaku bagaimana? Bahwa Yesus adalah siapa? Yesus adalah Tuhan dan apa? Dan Raja. Wow, Pak Lukas berkata, saya percaya. Amin. Dan Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya, ya. Dan ini terdapat di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-19 sampai 21. Ini tentang pada waktu Yesus hidup, orang-orang sedang memperguncingkan, orang-orang sedang mempertanyakan bahwa apakah benar Yesus itu Raja. Dan saya berkata, iya benar, Yesus itu Raja, dia Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja. Amin. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia pengakuan iman. Menurut saudara, siapa kira-kira yang mengetahui rahasia pengakuan iman? Mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang mengakunya bagaimana? Yang pertama, penulisan Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang disalibkan itu benar. Katakan amin. Bilang benar, ya. Jadi kalau saudara lihat ada tulisan di atas kepala Yesus, itu adalah Indri, ya, Indri, ya. Kalau sahabat kita malam ini yang berulang tahun Ibu Indriani, ya, Ibu Indri. Nah, ini Yesus ada pakai D. Kalau Ibu Indriani kan pakai D. Kalau ini Indri, INRI. Inilah raja orang Yahudi. Jadi saudara ini luar biasa. Mari kita lihat ini rahasia pengakuan iman. Yang pertama, dia saudara mengaku bahwa penulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi yang disalibkan itu benar. Katakan amin. Ya, bukan orang lain. Bukan seorang yang orang-orang di luar sana itu salah satu murid yang menyerupai Yesus, saudaraku, ya. Itu satu penyimpangan, itu satu yang menyesatkan sekali. Kita percaya bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus. Sebagai manusia memang dia mati, tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari antara kematian. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 19. Ya, Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Amin. Amin. Yesus orang Nazaret. Bagi orang-orang Yahudi, orang Nazaret itu dianggap sebagai orang-orang yang ya sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berpengaruh. Tapi Yesus, dia disebutkan orang Nazaret. Amin, saku. Nah, karena mereka melihat Yesus dari Nazaret, mereka anggap bahwa Yesus ini tidak ada apa-apanya, malah dia lahir di kandang Bethlehem, di atas palungannya tempat makanan domba itu, kambing itu. Lalu kemudian Yesus juga dari keluarga tukang kayu, ayahnya bernama Yusuf, seorang tukang kayu, sehingga mereka tidak mengakui Yesus sebagai raja. Mereka berpikir kalau raja itu kan dia harus lahirnya di istana dan dia punya kerajaan, dia punya pasukan, dia punya pegawai-pegawainya, saudaraku. Tapi mereka, saudaraku, tidak mengakui Yesus sebagai raja, ya. Malam ini semua kita mengakui Yesus adalah raja. Katakan amin, ya. Jadi saudara-saudara, ini penting penulisan itu, saudaraku. Jadi pengakuan iman yang pertama, rahasia pengakuan iman yang pertama itu adalah dia mengakui bahwa penulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi itu benar. Amin. Artinya tidak bohong, saudaraku, ya. Itu pengakuan iman yang pertama. Mari kita lihat pengakuan iman yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengakui rahasia iman, saudaraku, ya, pengakuan iman. Yang kedua kita lihat siapa dia? Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Dia mengakui bahwa penetapan tulisan Indri itu dipaku di atas kayu salibnya Yesus agar apa? Agar dibaca. Kalau dibacakan semua orang melihat, dibacakan semua orang mendengar apa yang mereka baca itu, ya. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-20. Ya, Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Amin. Amin. Jadi ini tidak main-main, saudaraku, ya.
Jadi tulisan itu, saudaraku, tulisan INRI. Soal itu ditulis dalam kata-kata bahasa Ibrani pertama, yang kedua bahasa Latin, lalu kemudian bahasa Yunani. Dan saya yakin dari 3 bahasa ini yang menulis tentang INRI, yaitu Yesus Raja orang Yahudi, itu benar sekali, saudaraku ya. Oke, ini adalah rahasia pengakuan iman yang kedua. Saudara kasih Tuhan, karena apa yang kau akui itu akan makin kuat dalam dirimu. Sebaliknya apa yang kau tidak akui alias engkau menolaknya, engkau menyangkalinya, itu akan makin lemah dan akan menghilang dari kehidupanmu. Jadi apa yang kau akui itu akan makin kuat dan itu akan memberikan engkau sesuatu yang buat engkau berjalan di dalam kepastian. Katakan amin ya. Jadi hari ini saudaraku, siapakah orang yang mengetahui rahasia pengakuan iman? Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa penetapan tulisan INRI dipaku di atas kayu salib Yesus itu agar apa? Agar dibaca orang. Jadi sesuatu yang dibaca itu pasti penting ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, engkau ingin membaca sesuatu karena engkau merasa itu sesuatu yang sangat penting. Kalau sesuatu tidak penting, pasti engkau tidak mau membacanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu penting. Sesuatu yang dibaca itu penting sekali. Dan itu semua orang melihat tulisan itu. INRI, inilah Yesus, orang Yahudi. Haleluya. Ini kebenaran yang tidak bisa dibantah, kebenaran yang tidak bisa selaku disangkali selaku. Mari kita lihat yang ketiga tentang rahasia pengakuan iman. Saudara-saudaraku, siapakah orang yang mengetahui pengakuan rahasia pengakuan iman? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Dia orang yang percaya bahwa, yang percaya ketiga itu, yang percaya bahwa pengakuan dari Allah itu diyakini sebagai kebenaran meski ditolak orang Yahudi, meski orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai Raja, saudaraku. Namun ini satu pengakuan dari Allah, itu dia yakini sebagai kebenaran. Katakan amin. Saya bertanya kepada kita sekalian, malam ini siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Raja, sebagaimana Allah mengakui dia adalah Raja. Amin. Ya, karena itulah, untuk itulah dia datang, untuk itulah dia lahir, untuk itulah saudaraku, dia datang selamatkan kita semua. Kita lihat ya, Yohanes 19 ayat 21. Ya, Yohanes 19 ayat 21, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, meski orang Yahudi menolak, Yesus itu ditulis di atas kepalanya, dia adalah Raja orang Yahudi, tapi itulah memang sebuah pengakuan dari Allah ya, yang Tuhan pakai Pilatus sebagai orang bukan umat Tuhan, tapi dia juga mengakui Yesus sebagai Raja selaku. Jadi Bapak Ibu, tulisan itu memang ditulis dan dipaku di atas kayu salib, di atas persis di atas kepala Yesus ya, saudaraku. Dan itu menunjukkan bahwa benar-benar Yesus bukan cuma Raja orang Yahudi ya, tapi dia juga Raja dari segala bangsa di muka bumi ini. Katakan amin. Dialah Raja, dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, oh, dialah Raja. Kalau dia Raja, kita apa saudaraku? Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Jadi namanya anak Raja, itu bicara tentang mentalitas pemenang, saudaraku ya. Bukan mentalitas pecundang. Nah, ciri-ciri mentalitas pemenang itu begini. Ketika dia menghadapi masalah, persoalan, beban berat, dia akan bilang, Tuhan, aku percaya dalam segala keadaan, bagaimanapun aku dalam persoalan, pergumulan, aku dalam beban berat, aku tetap percaya mujizat masih terjadi. Katakan amin. Orang-orang yang punya mentalitas pemenang, dia akan bilang begini, aku percaya oleh bilur Yesus, aku disembuhkan pada waktu dia sakit. Pada waktu dia dalam kekurangan, dia akan berkata begini, aku percaya Tuhan sanggup memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada waktu dia
dalam ketakutan menghadapi banyak persoalan yang menghantui pikiran dan hatinya, dia akan berkata, aku yakin Tuhan pasti memberi aku pertolongan. Amin. Karena Tuhan berkata, janganlah takut, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Itulah orang-orang yang membuat pengakuan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu, dari 3 rahasia iman ini, sekarang kita lihat apakah hasilnya, saudaraku ya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Amin. Raja siapa? Raja orang Yahudi. Yesus memang berasal dari keluarga, dari kalangan masyarakat Nazaret, tapi dia juga adalah raja orang Yahudi. Dan itu yang harus kita akui malam hari ini. Kita lihat ayatnya, Yohanes 19 ayat 19. Ya, Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Amin. Amin. Yesus, orang Nazaret. Siapa yang menyangkali ini? Ini adalah sebuah fakta, kebenaran. Dia tinggal di Nazaret, dia dibesarkan di Nazaret. Memang lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Dan Yesus disebut orang Nazaret. Namun dia juga adalah raja orang Yahudi. Saudara-saudara, namanya raja, dia pasti punya kerajaan. Kalau raja tidak punya kerajaan, maka itu namanya raja-rajaan. Waktu Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Nah, saudaraku, Pilatus berpikir bahwa Yesus punya kerajaan itu dari bumi. Kerajaan Yesus itu ada di sorga, maka itu disebut sebagai kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini, Tuhan ingin kerajaan ini akan datang di bumi, saudaraku. Sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, masih ingat doa Bapa kami ya? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu, dan apa? Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Katakan kuasa ya. Bukan kerajaan Allah bicara soal bangunannya, tapi soal kuasa. Ada kuasa di dalam perkataanmu. Jadi ketika engkau mengusir setan di dalam nama Yesus, maka sesungguhnya Yesus bilang kerajaan Allah telah datang atasmu. Nah, kerajaan Allah yang kedua bukan bicara soal Signalnya nggak ada, Pak. Nggak ada suara. Iya. Signalnya, Ibu, biasanya. Iya. Tapi itulah kuasa Allah yang akan datang dalam kehidupanmu. Signalnya jelek. Ulang. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Pak, bilangnya. Darah anak domba Allah. Terima kasih. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Puji Tuhan sudah stabil lagi. Baik, saudara kasih Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, kerajaan Allah datang dalam kehidupan. Waduh, engkau rasanya luar biasa. Di dalam rumahmu itu tidak seperti neraka, saudaraku. Ada suasana sorga dalam kehidupanmu. Suasana sorga yang membawa engkau damai di dalam hati, membuat engkau tenang. Meskipun di tengah-tengah persoalan, pergumulan, engkau tidak susah, engkau tidak stres, engkau tidak depresi, engkau tidak frustrasi dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada Allah bersama dengan engkau. Katakan amin. Nah, itu rahasianya ya bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mengakui Yesus orang Nazaret, Yesus orang Yahudi, ya, raja orang Yahudi. Amin. Dan bukan cuma raja untuk orang Yahudi, tapi raja di atas segala raja,
bahkan raja atas seluruh bumi dan atas alam semesta ini, saudaraku. Dan namanya dia raja, saudaraku. Maka tugas kita adalah kita datang sujud dan menyembah dia, saudaraku, ya. Kalau benar Yesus itu raja, maka dia punya kerajaan. Kerajaan itu terdiri dari dua kata, yaitu kingdom. King itu raja, dan dam, dominion itu adalah wilayah kekuasaannya. Jadi wilayah kekuasaan Yesus itu tidak ada batasannya. Atas seluruh alam semesta ini, atas sorga dan bumi, itu dialah yang menjadi raja, saudaraku, ya. Karena itu Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan ingin, kalau engkau ingin menikmati sesuatu yang indah dalam kehidupanmu, jadikanlah Yesus sebagai raja di dalam hidupmu, ya. Raja-raja yang lain izinkan itu pergi dulu meninggalkan engkau. Yesus dalam doa Bapa kami tadi saya sudah katakan, dia ajarkan datanglah kerajaanmu. Kenapa kerajaan Allah tidak datang? Karena kerajaan kita belum pergi. Kerajaan kita masih bercokol di situ, ya saudaraku. Kerajaan apa? Kerajaan dosa, kerajaan kejahatan, kerajaan-kerajaan yang membuat kita takluk di bawah kekuatan kerajaan itu. Kerajaan setan masih ada, saudaraku. Maka itu Tuhan minta supaya sebelum kerajaan Allah datang, izinkan kerajaan-kerajaan yang lain pergi meninggalkanmu. Yang membuat engkau benar-benar tertekan, membuat engkau benar-benar diperbudak, membuat engkau menderita. Tuhan ingin biarkan kerajaan yang lain berlalu dari kehidupanmu, dan engkau saat ini sambut kerajaan Allah. Berapa banyak sudah malam hari ini ingin menyambut kerajaan Allah? Lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, caranya bagaimana menyambut kerajaan Allah? Melalui pujian dan penyembahan. Waktu engkau mulai memuji Tuhan, engkau mulai menaikkan penyembahan, itu sesungguhnya kerajaan Allah telah datang, saudaraku, ya. Jadi Allah bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Namanya tahta ini tahta tempat raja, dia akan duduk di atasnya. Itulah Yesus. Saat kita memuji Tuhan, saudaraku. Pada waktu Paulus dan Silas dalam penjara, saudaraku, mereka di tengah malam mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan, dan tiba-tiba kerajaan Allah turun atas mereka sehingga sendi-sendi penjara itu lepas, pintu-pintu penjara jebol, pasungan di kaki mereka terlepas semua, dan kepala penjara ketakutan dan dia minta untuk apa? Diselamatkan. Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sesi rumahmu. Amin. Itu karena kerajaan Allah. Saya percaya kalau ada kerajaan Allah dalam hidup kita, kita aman, ya. Meski ada bahaya, ada musibah, apapun prediksi orang, kalau engkau ada dalam kerajaan Allah, engkau damai. Dan Yesus perintahkan kita semua mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apanya yang ditambahkan? Kesehatanmu ditambahkan, kemenanganmu ditambahkan, kebaikanmu ditambahkan, keberuntunganmu ditambahkan, apalagi saudaraku, berkat-berkat ditambahkan, baik secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi, termasuk keuangan akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Itulah orang-orang yang mencari kerajaan Allah, dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Wow, berapa banyak saudara yang mengerti malam ini, kalau kerajaan Allah datang, sesuatu pasti terjadi. Yang percaya lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, yang kedua, hasil yang kedua, ya. Ini dia. Bagi orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi pribadi yang kagum. Kagum pada apa? Kagum pada tulisan Yesus dalam 3 bahasa. Nah, bahasanya apa saja? Mari kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 20. Iya. Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Amin. Ada 3 bahasa, saudaraku. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia akhirnya menjadi kagum. Kagum dengan tulisan Yesus dalam 3 bahasa, ya. Tulisan apa itu? Di atas kepalanya, yaitu INRI. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Wow, luar biasa. Sesuatu yang ditulis dalam 3 bahasa ini karena dianggap ini penting. Karena ini diyakini ini sangat penting. Jadi itu harus ditulis. Supaya apa? Supaya bisa dibaca, supaya bisa diingat, supaya bisa diyakini, supaya bisa dilakukan, saudaraku, ya. Ini luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Rahasia dari pengakuan iman ini, saudara. Lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara perhatikan baik. Apa yang terjadi? Dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi. Yesus Raja siapa? Raja orang Yahudi. Sekalipun orang Yahudi sendiri menolak.
tapi benar ini lewat Pilatus, Tuhan ingin ingatkan bahwa inilah raja orang Yahudi. Haleluya, kita lihat Yohanes 19 ayat 21. Yohanes 19 ayat 21, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Amin. Aku adalah raja orang Yahudi. Meskipun dari satu sisi pihak orang Yahudi ini sebagai suatu penghinaan, sebagai suatu pelecehan ya. Masa rajaku disiksa, rajaku dianiaya, rajaku digebuki, nggak berbuat apa-apa, mana anak buahnya. Jadi ini bagi orang Yahudi ini satu pelecehan, satu penghinaan. Tapi bagaimanapun juga saudaraku, Yesus bukannya tidak berdaya, dia mampu kok saudaraku. Dia penuh kuasa, dia bisa saja suruh malaikatnya turun dari sorga dan membasmi orang-orang itu. Bisa aja, jangankan malaikat dia suruh. Lewat tatapan matanya, Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, itu sorotan matanya itu seperti api yang bisa membunuh saudaraku. Itu mengerikan sekali. Tapi dia tidak menggunakan kuasa itu untuk melakukan. Malah dia berserah, dia ikut tunduk pada kehendak Bapa, yaitu dia harus mati di atas kayu salib. Amin, saudaraku ya. Dan itulah menunjukkan bahwa dia akhirnya dikaruniakan nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Siapa yang di bumi? Kita semua umat manusia ini. Siapa yang di bawah bumi? Itu adalah makhluk-makhluk di dalam lautan itu, saudaraku. Siapa yang ada di langit? Yaitu malaikat-malaikat, saudaraku. Itu ada roh-roh jahat, saudaraku. Nah, semua itu akan sujud menyembah di hadapan Yesus. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, setuju tidak setuju, semua mata akan memandang Yesus, semua telinga akan mendengar tentang namanya, semua hati akan merasakannya, semua mulut akan mengaku, dan setiap lutut bertelur dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Katakan amin. Maka itu Bapak Ibu, kita semua bersyukur malam hari ini, saudaraku, Yesus Tuhan kita, dia akan datang kembali pada kali yang kedua, dan dia akan datang memerintah sebagai Raja. Ketika dia memerintah di bumi ini, maka kita semua sebagai anak-anak kerajaan, kita akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin ya. Seorang hamba Tuhan, dia suatu hari berkata kepada Tuhan, dibilang, Tuhan, ketika engkau datang sebagai raja dan memerintah di atas bumi, izinkan aku memerintah bersama engkau di Ambon. Kenapa dia minta di Ambon? Karena dia orang Ambon, saudaraku ya. Kalau engkau orang Batak, minta memerintah di Batak. Kalau engkau orang Jawa, minta memerintah di Jawa ya. Dimanapun, saudaraku, engkau berada, minta supaya wilayah-wilayah itu benar-benar dilawat Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian di malam hari ini buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Oke, silakan Bapak Frans Angki akan berdoa ya. Sebelum firman Tuhan malam ini. Ya, setelah firman Tuhan. Silakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu bagi kami semua pada saat ini Tuhan Yesus. Mohon ampun kepadamu ya Bapak karena hamba baru hadirlah saat ini Tuhan Yesus karena kesibukan di luar ya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih atas firman yang Bapak berikan bagi kami. Terima kasih untuk urapan-Mu bagi kami semua saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu bagi Bapak John Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus. Urapan-Mu sungguh baik bagi kami semua pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi patokan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kami semua yang berada pada saat ini. Yang sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Berkati keluarga kami semua ya Tuhan Yesus dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Biar firman ini kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Bapa sertai kami, berkati kami pada malam hari ini dalam tidur nyenyak kami ya Bapa. Pada saat ini yang sedang sakit juga Tuhan Yesus.
Bapak berkati nama Bapak anak dan memberkati kami Tuhan. Bapak, inilah kami kepadamu ya Bapak. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dan selanjutnya kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Ya, Pak John, tema tadi apa Pak John? Bagaimana Pak Frans Angki? Temanya tadi apa Pak John? Saya belum tulis. Rahasia pengakuan iman. Amin. haleluya, amin. Semua yang terberkati oleh firman Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Oh, sangat luar biasa. Tiga kebenaran yang mengetahui rahasia pengakuan iman. Kami percaya kita yang pertama kita disalibkan. Disalibkan itu yang kita artikan sebagai kita manusia, yaitu kita itu sama-sama disalibkan, yaitu salib kita itu berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, itu yang namanya disalibkan ya Pastor. Dan yang kedua itu penulisan Henry ini ada artinya nggak Pastor? Ya, Ya, inilah Pastor. raja orang Yahudi. Oh, Inilah raja gitu, orang Yahudi. ya. Ya, itu ditulis Yang dalam 3 termaksud ini bahasa. adalah tanda-tanda dari kita, yaitu kadang kita itu mempunyai kalung, salib, kan kita itu adalah orang-orang Kristen kan gitu. Kadang ada anting-anting atau cincin atau apa gitu, semuanya itu mempunyai tanda masing-masing seorang yang yakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah salib kita. Bahkan kita yang ketika itu kita pernah ditolak untuk melakukan kebenaran kepada orang lain. Itu yang dimaksud kita pernah ditolak, dan Yesus pun ditolak di negerinya kita sendiri. Tapi kita sebagai manusia, semoga kita tidak akan ditolak di dalam kehidupan kita, yang termasuk ya di dalam pemerintah kita, di dalam lingkungan kita. Amin. Ya, terima kasih Pastor untuk firman-Nya pada malam hari ini yang sangat luar biasa, dan kita selalu dibangunkan dengan firman Tuhan, disirami dengan firman Tuhan setiap pagi dan malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menaikkan doa firman Tuhan oleh Bapak Lukas, Tuhan Yesus memberkati, dan penutup firman Tuhan oleh Pak Franky, Tuhan Yesus memberkati, dan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dari ayat per ayat oleh Ibu Rosalin, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan atau beban berat, boleh tulis di chat kolom untuk menyampaikan apa pergumulan Bapak Ibu agar didoakan oleh Pastor John atau tim doa, atau langsung buka mic saja. Terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ratna Marina dari Pekanbaru. Kami persilakan. Terima kasih Bu Wilichan. Ya, Baiklah, pada malam hari ini saya akan Pak Bu apa Pak? Ibu Kesia, Bu Kesia Wilichan. Ibu Kesia ya. Kesia Baiklah. Wilichan. Ya. Terima kasih. Saya akan menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara, yang kedua bagi gereja CLCC yang kita aminkan dengan I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme,
dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Terima kasih. Berkati kita semua. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Amin, Pak John. Ya, terima kasih Bu Ratna Marlina yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan Ibu Sian Liang dari Sidoarjo. Kami persilakan Bu dari Surabaya. Kami... Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam shalom, Bu Kesia. Kita akan baca pengumuman. Persembahanku menyampaikan pengumuman. Ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan, ibadah CLCC, live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayanan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing.
formulir sukacita pelayanan. Saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, musik, worship leader WL, multimedia, doa profetik, pengumuman. Tolong jawabkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor. Setelah ini isi datanya harap kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, karena komen dan share ke yang lain. Info penting, spesial happy birthday September 2023, Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran ulang tahun, pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 September Ibu Indria Yani Sidoarjo, 12 September Oma Nana Leatemia Sidoarjo, 30 September Evangelis Dr. Anda ADC GLT Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 78005. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Terima kasih Pak, sama-sama. Berkati. Oke, mari kita akan rayakan ulang tahun Ibu Indriani. Sahabat terkasih, kita akan berdoa bersama-sama ya untuk beliau. Dan kita akan rayakan ulang tahunnya di hari ini. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Tuhan berkati. Lagi, semua katakan, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor dan kita akan berdoa untuk sahabat terkasih kita Ibu Indriani yang hari ini berulang tahun, ya, tepat di hari ini. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, semua kita arahkan tangan di depan layar monitor. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami berdoa untuk Ibu Indriani yang sudah Engkau tambahkan setahun usia tepat di hari ini, tanggal 6 September. Terima kasih Tuhan, di tahun 2023 kami percaya dengan bertambah usia 1 tahun di tahun ini, di hari ini khususnya, Tuhan semakin menambahkan kasih anugerah, berkat, mujizat,
kesembuhan, pertolongan, bahkan juga ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan sertai Ibu Indriani sepanjang hari ini bersama dengan semua anak mantu dan cucu, dan sembuhkan juga calon menantunya yaitu Christian untuk tahun depan akan menikah dengan putrinya Ibu Indriani. Dalam nama Yesus semua dilancarkan Tuhan, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan. Berkati juga Male, berkati juga ya Tuhan ibunya di Lasem. Percaya hari ini kuasa Tuhan sudah terjadi dan terus terjadi bagi Ibu Indriani dan bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, mari Bapak Ibu kita lambaikan tangan buat Ibu Indriani. Saya hitung pada hitungan yang ketiga dan kita semua ucapkan selamat ulang tahun ya. Semua buka kamera supaya bisa dilihat, Ibu Indriani bisa lihat kita. Oh, ada Pak Lubis juga di mobil. Oke, sudah siap ya? 1, 2, ya, 3. Ya, selamat ulang tahun Bu Indriani. Selamat Tuhan ulang memberkati. tahun Bu Indriani yang Puji cantik. Tuhan. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin. Luar biasa ya. Happy birthday Bu Indriani, Tuhan berkati. Oke, kita akan dengarkan sedikit ada kesan-kesan dari Ibu Indriani. Teman-teman tadi sudah tentu meramaikan ya di grup WhatsApp tentunya. Oke, silakan Bu Indriani. Ya, selamat malam semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan doa. Hari ini saya tepat ulang tahun tanggal 6, usia kepala 6 sekarang, 60 tahun ya. Kiranya Tuhan selalu menolong saya dalam usia, dalam hari lepas hari bersama anak-anak, semuanya, mantu, cucu, dan semuanya ya. Tuhan memberkati dan terima kasih atas doanya Pak John, juga Bu Ratna, Bu Kesia, Pak Lukas, Pak Indro, Bu Rosalin, juga Pak Montir, Pak Angki, ya, Bu Sindiang, Pak Lubis, Bu Sinta, ya, dan semuanya, Pak Antonius. Selamat malam, semangat selalu. Terima kasih atas doa-doanya buat saya. Tuhan akan memberikan berkat yang sama buat Bapak Ibu semuanya. Dan kami dukung doa Pak John. Nanti hari Sabtu itu Chris lamaran sama Feli. Oh ya. Kami percaya jalannya akan menjadi baik dan percaya akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Chris, Feli. Oh ya. Halo Chris. Terima kasih. Ya, ini Christian. John. Ya, tetap semangat ya, bikin hati senang karena hati yang gembira adalah obat ya. Kami selalu doakan Chris ya, terima aliran kesembuhan mengalir, memulihkan, membebaskan kau di dalam nama Yesus. Tidak ada jaringan-jaringan sel-sel yang terganggu, yang kena virus, bakteri, kuman, semua sudah dibersihkan oleh bilur Yesus. Hari ini Chris sudah disembuhkan, dipulihkan, dan semua yang sakit malam ini juga, Ibu Rosalin, Pak Bruri, Ibu Kesia, Pak Lukas, Pak Wongtir, Oma Nana, dalam nama Yesus, Pak Frans Angki, juga Ibu Selvi, Ibu Indriani, Ibu Ratna Marlina, Ibu Sian Liang, Ibu Marta, dalam nama Yesus, Ibu Sinta, Cindy, James, Johan, semuanya disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Pak Hendro juga disembuhkan Tuhan, Bu Silvi juga disembuhkan Tuhan, amin. Ya, kembali lagi kepada Bu Indriani. Terima kasih ya pada semuanya, ya semoga apa yang dilakukan Chris berjalan besok Sabtu lamaran dan tahun depan menikah. Kita dukung doa semoga berjalan dengan lancar dan Chris sehat selalu, berkati Tuhan. Dan kami mengucapkan juga terima kasih pada semuanya atas dukungan doa. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam Pak Bruri. Saya kangen sama Pak Bruri, udah lama nggak berjumpa. Ya, haleluya. Ya, umur panjang. Amin. Sehat selalu. Lagi nih Pak John. Haleluya. Ya, ya Pak Frans Angki. Ya. Ya, Ini malam ini banyak PDIP Pak John. Oh ya. Ya, PDIP banyak ya. Oh, merah-merah.
Oh iya. Iya, ini untuk khusus untuk Ibu Indriani nih yang berbahagia berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sama-sama. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan pengumuman oleh Ibu Sandang yang disertai dengan cucunya, sangat semangat banget. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Terima kasih untuk Ibu Indriani yang sudah hari yang istimewa yang ke-60. Tuhan sangat luar biasa. Semoga Tuhan selalu memberkati dengan jasmani rohani dan dipakai Tuhan di gereja CLCC melayani dengan taat dan setia. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim yang sudah bertugas pada malam hari ini. Dan Pak Endro juga, saya juga terima kasih yang sudah memimpin multimedianya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Ratna Marlina, Tuhan Yesus memberkati. Bu Sandlan juga Tuhan Yesus memberkati. Karena koordinatornya tidak ada, saya langsung aja doa berkat oleh Pastor Jastar Bunan MA. Kami persilakan, Pastor. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya. Dari awal tadi sampai pada akhirnya, sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Dan mari Bapak Ibu, di akhir ibadah kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa mujizat masih ada malam hari ini, kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya, yakin akan firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini, bahwa ada kuasa di dalam firman. Ya, firman men-create, menciptakan segala sesuatu yang sudah rusak diciptakan menjadi baru. Amin. Haleluya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan bagi apa yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Mari katakan sama-sama. Ku yakin akan firman Tuhan. Ku yakin sama berfirman benar. Saat kau bertindak, hidup hanya ditentukan oleh perkataan. Karena kau menjaga karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari dengan iman katakan sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkannya. Mari yang yakin akan pujian ini, sama-sama kita katakan dalam kita. Oh, kami percaya, kami yakin akan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataan. Mari percaya katakan sama-sama. Ku aman karena
takut. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Oh Jesus, haleluya. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dibuktikannya, diangkat dan dibuktikannya, diangkat dan haleluya semua Yesus. Makasih Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami, berkat-Mu dicurahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan pujian ini berakhirlah sudah akan pertemuan kita malam ini, dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa, dalam nama Yesus kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Tuhan, kami percaya yang sakit dulu sudah disembuhkan Tuhan. Percaya kuasa Tuhan sudah ada di tangan mereka. Mujizat ajaib sudah terjadi atas keluarga Pak Lukas, keluarga Ibu Ratna Marlina, keluarga Bu Rosalin, Pak Bruri yang ada di Jerman. Dan Engkau sudah sembuhkan putrinya, yaitu Ibu Sandra. Di dalam nama Yesus, untuk putra-putranya, putrinya Tuhan berkati ya Tuhan. Untuk persiapan Ibu Shirley juga akan menikah. Tuhan berkati Pak Sony keluarga, Bu Saras keluarga, berkati mereka semua. Berkati Pak Frans Angkis keluarga, Bu Sienlin keluarga, Pak Lubis. Juga untuk anak Karen, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan juga anak Karen. Dia bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Cucu Ibu Weliku juga sudah bicara lancar dalam nama Yesus. Dan juga kami percaya Tuhan, untuk juga anak Dev, cucu Ibu Nini Arawati sudah bicara lancar dalam nama Yesus. Berkati Pak Hendros keluarga, berkati Bu Indrianis keluarga, Bu Kesias keluarga, Bu Sintas keluarga, juga Ibu Martas keluarga, dan juga Ibu Rustin keluarga, Pak Antonius, dan keluarga yang ada di Tuban. Berkati semua yang sudah hadir malam ini. Berkati anak-anak kami, Yohan, Sini, James, semua diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Semua yang datang oleh Tilisu berbeban berat, Engkau pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, bawa pertolongan, bawa berkat, bawa pengharapan dari Tuhan. Bahkan Engkau pulang bawa kesembuhan dari Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan memberkati Pak Hendro, Pak Lubis, dan berkati Pak Lukas ya, Bu Kesia. Tuhan berkati ya. Ya. Terima kasih Bapak John. Tuhan kasih. Sama Bu Rosalin, Pak Bruri, Bu Rosalin sudah terima ya. Marlina, Pak Angki, Bu Indiani. Selamat berbahagia. Semua. Ya, Pak Hendro, terberkati ya. Iya, betul. Pak Hendro, Iya, Pak Lukas, Pak Frans Angki, salam buat Ibu ya. Iya. Ibu Sinta. Terberkati Pak Lukas, salam buat Oma Nana dan juga di Kesia ya. Sayonara. Bu Ratna Bu Marlina. Kesia. Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Antoni. Selamat malam Pak Antonius. Tuhan berkati Pak Antonius ya, semangat Pak Antonius. Selamat malam semuanya Pak Bruni. Selamat malam. Malam. Waktu Jerman ya. Selamat Oke, istirahat. Sama-sama Ya. Pak John. God bless you Amin. all. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Bye.